Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Adi Motovlog. Dan kali ini kita nggak kayak biasanya ya. Jadi video kali ini kita nggak di jalan nih. Kita karena dapat himbauan dari pemerintah harus di rumah aja gitu kan. Jadi kita bakal bikin video tentang suatu komunitas gimana sih gitu kan. Dan sekarang gue sudah sama Bro Genjo nih. Ya, saya Ya, sendiri. halo Bro Genjo. Halo. Sehat. Hah? Oke, jadi gue mau ngajak lu nih ceritanya mau buat kayak sharing-sharing tentang komunitas gitu. Menurut tuh apa sih plus minusnya komunitas itu apa sih? Waduh, kalau masalah plus minusnya saya juga kurang paham ya. Saya juga ikut komunitas belum terlalu lama, baru sekitar 2 tahun lebih, kurang lah. Ya kalau plusnya sih yang pertama kita menambah saudara sesama pecinta komunitas, nah itu mau motor atau yang lainnya, dan masih banyak lagi sih untuk menjalin silaturahmi. Nah kalau untuk negatifnya sih kebanyakan kan kalau komunitas itu dipandang sebelah mata. Iya betul. Dari pengguna jalan yang dibilang arogan lah, ugal-ugalan lah, dan yang lainnya. Lu ikut di sebuah komunitas apa atau gimana? Dulu di daerah Cikarang, nama komunitasnya NMAX Cikarang. Gitu. Terus Sekarang menjadi single factor. single factor. Iya. Apa sih bedanya komunitas? Kan ada kayak komunitas, ada single factor, terus ada klub gitu. Itu Ya menurut kalau komunitas mah dia kan dia biasanya kalau komunitas itu bergerumpul atau berkelompok dan ada pengurus pusatnya, ada chapter-chapternya. Sedangkan kalau single fighter ya namanya juga single ya, pasti sendiri ya. Iya, kalau dua double factor. Ya sendiri, mungkin saya nggak mau terikat dan pengen bebas dan nggak mau apa yang namanya diatur di dalam komunitas atau klub atau sebangsa, itulah pokoknya. Jadi lo mending memilih single factor ya? Iya, karena bebas. Jadi kalau kayak single factor gitu dia punya kayak logo sendiri gitu gak sih? Pasti punya biasanya Oh, logo sendiri. gitu. Terus apa namanya? Kayak lo kan udah cukup lumayan lama lah ya ikut di kayak komunitas gini di motor gini gitu kan. Lu baru saya. Kalau 2 tahun mah ikut hitungannya udah lama lah. Ya kan? Terus kayak pengalaman apa sih yang lo dapet di sebuah komunitas motor gitu? Pengalaman ya lebih banyak teman, lebih banyak yang kita kenal dari berbagai daerah, dari berbagai bendera. Ya tujuan kita kan ikut komunitas atau klub atau single factor atau independen. Itu kan untuk mencari saudara yang nggak sedarah, untuk bersilaturahmi bersama pecinta motor khususnya buat saya ya. Iya. Terus kayak apa namanya kayak gitu kan, apa istilahnya kalau anak motor ngegas gitu kan ya. Jadi selama lu ikut komunitas dan single fighter itu kemana aja sih lu ngegas? Ya mungkin untuk daerah-daerah Jawa Barat dan daerah-daerah Sumatera. Kira-kira paling jauh kemana tuh? Untuk kalau daerah Jawa Barat itu sekitar dari Tasik, Garut, Ciamis. Nah, kalau di Sumatera, Lampung, Palembang. Nah ini nih yang menarik nih. Coba dong lu ceritain kayak pengalaman lu waktu ngegas gitu. Aduh, Gimana? oh itu bener. Kalau kita pas saat riding atau ngegas ya di dalam jalan itu pasti banyak banget sih kenang-kenangan atau inspirasi buat kita ya. Contohnya kita nggak sengaja di jalan ketemu sesama pecinta hobi ya, yang Bikers lah ya. biker lah, yang tujuannya sama untuk ngadirin nanip atau untuk silaturahmi. Nah dari situ kita juga kan bisa kenal, bisa bareng. Akhirnya kan yang pertamanya nggak kenal bisa jadi Jadi kenal, akrab gitu jadi ya. akrab, bisa nambah temen saudara. Ya mungkin ya kalau untuk negatifnya mungkin ya namanya juga di jalan ya, kita nggak tahu kena apesnya, entah itu
ada crash di jalan ya, kita juga nggak mau lah, nggak minta. Ya amit-amit lah ya. Iya. Tapi kalau misalkan itu Yang terjadi, intinya tetap safety riding aja kan, ya betul. dan utamain juga keselamatan dan kesehatan dan pengguna jalan lainnya. Nah, kayak kan setelah itu kan kayak acara-acara itu kan nggak selalu ada tuh tiap hari tuh ya kan. Kalau kata anak motor mah untuk kayak mempererat tali silaturahmi itu ada kayak istilahnya apa, kopsan, kopdar atau soan gitu kan. Iya benar banget. Itu menurut lo apa sih pengertian itu semua supaya kayak mewakili mungkin teman-teman kita banyak yang belum paham atau nggak ngerti, belum apa ya namanya ya, belum ngerti lah masalah kayak istilah-istilah itu gitu. Ya kalau kopsan, kopdar dan soan itu kan istilahnya anak biker atau anak komunitas atau klub ya. Ya setahu saya sih ya, kalau kopsan itu kita berkumpul sesama temen atau pecinta motor dalam mengisi kejenuhan saat kita kerja atau kegabutan. Nah, kita ngopi-ngopi lah. Kopsan kan kopi santai istilahnya Ya, kan. betul. Nah, Oh, kopsan tuh kopi iya. santai. Nah, kalau kopdar itu apa ya? Perkumpulan orang-orang yang biasanya dilakukan dalam 1 minggu sekali. Ya pokoknya komunitas atau klub lah, kan biasanya dia ada kopdar tiap minggu sekali atau 2 minggu sekali untuk membahas sesuatu yang ada di dalam komunitas mereka biasanya. Jadi gue tadi denger kayak lu ngomong-ngomong kata soan ya. Kan kalau ibaratnya kata soan mah mungkin dari beberapa atau kebanyakan orang mungkin udah tahu ya, mungkin udah sering dengar gitu kata soan. Iya. Nah, menurut sebenarnya soan itu apa sih? Soan tuh kalau nggak salah istilahnya tuh silaturahmi antar komunitas. Jadi kita mau datang ke tempat komunitas lain ya yang beda bendera gitu ya. Nah itu namanya kita melakukan soan untuk mempererat tali silaturahmi. Jadi walaupun kita bendera, kita tetaplah namanya jaga erat silaturahmi untuk menambah teman saudara. Itu namanya. Oh jadi gitu. Jadi kayak soan itu sebenarnya artinya kayak silaturahmi antar komunitas lain gitu ya. Oi. Wow. Anjay. Gimana bro kabarnya? Oke, Kemana aja? Ada lagi syuting nih. Duduk. Iya, ikutan dah. Dah. Jadi kawan-kawan ini adalah Bro Amar nih, salah satu teman kita juga. Iya. Sebenarnya kita juga dulu sebelum Bro Genjo ikut komunitas, ikut single factor sorry. Jadi kita dulu pernah satu komunitas nih di MX Cikarang ya. Betul. Jadi gimana nih? Kangen gak lu ketemu gua? Ya, sebenarnya biasa aja sih. Kita paling kangen sama Genjo ini. Kita udah lama nggak ketemu kan. Udah berapa lama kita ketemu ya? Ya ada sehari mah kali. Buset. Hari. Dia makan bosnya masih sibuk lah. Seminggu. Dia percaya. Sebulan kayaknya sebulan. Ini Genjo udah jadi single fighter sekarang nih. Iya, jadi kalah gitu ya. Iya. Tapi kan sebenarnya lu bisa milih single fighter pasti ada alasannya kan? Waduh, kalau alasan mah pasti ada lah. Pasti ada alasannya. Salah satunya aja coba ingin bebas. Bebas. Ingin bebas dan nggak mau yang namanya terikat dengan komunitas atau klub. Oh iya. Dengan aturan komunitas. Soalnya komunitas tuh ada aturan-aturan gitu biasanya ya. Pasti ada aturan. Kalau single fighter Bebas dewek kita, gitu. Iya. Karep dewek. Karena juga single kan, Oh, iya, diri. Benar. Iya, tapi gue juga dulu waktu terakhir ketemu dia waktu Anip ya kita ya. Enip. Iya itu setelah Anip. Hmm. Dia ya mungkin karena udah dia mertimbangin menurut dia sendiri lah yang kebaik kayak gimana. Ini kita udah nggak pernah ketemu lagi dan ketemu lagi baru ini ya. Nih ya, gua sebenarnya pengalaman gua waktu Anip kan kita bareng-bareng nih bertiga kan. Kita bikin Anip NMAX sekarang yang ketiga ya. Ya. Yang ketiga di Plaza JB waktu bulan apa tuh, akhir tahun kemarin kan. Tanggal 14 Desember itu kalau salah. Iya, 14 Desember. Benar. Itu apa di itu waktu di Enip? Ya gue mau ya Kang parkir kali ya. Jadi apa lu waktu di Enip? Dari persiapan sampai hari H.
kalau nggak salah dulu itu gue jadi tiang panggung apa ya? Serius? Apaan dari Ya, kalau- persiapan sampai ini? Ya masa lu udah lupa sih, kita emang baru berapa bulan sih nggak ketemu ya kan? Iya. Ya kalau gue kan dulu ya apa ya, kalau kayak gitu apa sih ya namanya, kalau gue sendiri sih jadi di bagian sesi dokumentasi ya. Kalau yang tukang parkir tuh kalau nggak salah lu ya Mar, lu apa sih waktu itu? Gue itu sebagai korlap, Korlap itu apa? koordinator lapangan. Oh, kerja aja di Lapangan bola ya. Lapangan bola gua. Enggak, Masih jadi gua patok-patok persiapin sponsor. persiapin panggung-panggung tuh waktu Enip tuh di mana aja. Terus kan si Genjo mah Wah, jadi apa tuh lupa. tim ini dia. Nyambut tamu apa gimana Tim dulu ya? penjemput tamu, nyebar undangan si Genjo Tapi nih. dulu kalau kita nggak ada Genjo mungkin acara kita nggak semeriah itu loh. Bisa jadi. Terus Ya, kita sama udah bukan banyak acara terima itu kasih semua. banyak lah udah Sama- Genjo nih. sama ya inilah membentuk kekompakan Iya. komunitas gitu kan ya. Jangan Jadi, saling mengandalkan yang iya, penting intinya. betul, Harus satu sama kerjasama, lain saling ya. bekerja sama lah. Benar. Nah ini juga nih plakat-plakat yang di sini. Ini Oh iya hasil bener, dari gua malah baru ngeh ini. hasil dari apa tuh? Ya Enip kita kemarin ini dikasih plakat-plakat gini. Ya kan? Tapi ini cuma segini doang ya? Ada masih sebagian banyak, yang lain. sebagian. Iya kayaknya waktu itu datang banyak juga sih. Banyak hampir 1.000 orang mungkin itu malam-malamnya itu 1.000 orang. Kalau 1.000 orang lebih. lebih malah. Lebih. Videonya kan ada di YouTube-nya Oh, iya. Adi Motovlog. Ya benar Iya kan? betul. Nanti buat kalian yang penasaran waktu acara anniversary kita yang ke-3 tahun bisa nonton di sini ya. Nanti kita kasih link di deskripsi juga. Betul. Siap. Mantap pokoknya dah. Mantap pokoknya itu. Ambiar. Itu kan gua nih ya ikut komunitas itu baru hitungannya 1 tahun lah. Sekarang 1 tahun. Iya. Gua masuk tuh 2019 pertengahan tahun. Nggak ada yang nanya ya. Pertengahan tahun. Jadi gua ikut NMAX Cikarang, terus ikut nyelenggarain Enip. Itu pengalaman berkesan di hidup gua. Tapi sebelum lu ikut di NMAX ini, lu pernah nggak sih ikut di komunitas lain gitu? Nggak pernah sama sekali. Belum pernah ya. Jadi Nggak pernah ini sama sekali. pertama kali pengalaman lu waktu ikut komunitas. Betul. Tapi sempat dengar dari cerita yang lain-lain sebelum ikut komunitas MI Cikarang. Katanya ikut komunitas pecinta janda. Kayaknya dia kolektor. Gemuk. Gemuk anjir. Tapi entar dulu dah. Lu kan baru sekali nih ya ikut kayak komunitas gini ya. Tapi menurut tuh kayak pesan enak, pesan manis pahitnya tuh kesan ya? Kesan manis pahitnya tuh apa sih menurut lu? Manisnya itu kita kalau lagi gabut banyak temen. Baik temen kalau kita lagi gabut mau Betul, ngopi malam-malam, tinggal ajak yang lain, ayo ngopi bareng, ayo tinggal berangkat, gas. Nah Berangkat. kalau misalnya kita punya waktu panjang hari libur, kita mau cari suasana baru, tinggal ngegas kita. Kayak gua pernah, kita juga pernah kan, kita Iya, ke Ciater tuh Iya, bareng, waktu itu pernah. Subang ya? pulang kopdar jam berapa tuh? Jam 2 kali ya. Sampai bosan. Sampai bosan jam 2 itu. Terus berangkat ke teaternya abis kopdar sekitar jam 2:30 lah. Sampai sono berendam air panas, tidur. Tidur Ya kan? di dalam air panas. Iya. Pingsan anjir. Anyut deh. Oh Iya, ya pokoknya udahlah. itu pokoknya selama gua di komunitas, menurut gua pandangan orang lain tentang komunitas yang image-nya buruk gitu ya, sering sering Ugal-ugalan jadi ya? ugal-ugalan, cekcok tengah jalan lah. Menurut gua itu nggak ada sih selama komunitas itu saling menjaga nama baiknya gitu kan. Iya. Positif ya. Positif lah itu menurut gua sih Jadi itu. kayak mungkin teman-teman di sini juga kadang sering ngelihat di jalan kayak mungkin dari dari komunitas gitu kan ribut di jalan gitu. Sebenarnya kayak gitu kan nggak harus komunitasnya yang jelek ya, mungkin itu dari dari orangnya sendiri gitu kan ya kan. Jadi karena karakter orang itu kan masing-masing beda. Betul, ya kan? betul. Terus Jadi- pandangan orang lain juga kan beda-beda terhadap komunitas yang lain Jadi juga. kenapa komunitas itu bisa jelek karena ya adanya oknum-oknum yang Nah, iya, gitu betul. ya. Betul, nggak bisa dipungkiri itu pasti Jadi, ada oknum-oknum yang gitu sih. Tapi tetaplah kita dari pribadi sendiri kita
apa ya, kita bikin positif lah komunitas. Iya, betul. Ya. Oke, ya udah, Mar. Sorry nih lu datangnya udah telat banget. Iya, ini iya, ini nggak masalahnya durasi udah panjang nanti Iya, kalau yang Kopi juga nonton udah bosan. habis, Iya, Gimana? udah nanti Kopi bikin juga kopi baru habis. dah. Mendingan lu habis ini closing lu beli kopi deh. rokok juga habis, Iya, udah. makanan nggak ada. Iya, benar. Oke. Udah ya, gue tutup dulu nih. Iya, oke. Yaudah, terima kasih buat kawan-kawan semuanya udah mau nonton video kita. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, comment, and Like, subscribe. subscribe. Dan jangan lupa buat hidupin tombol notifikasinya biar nanti kalau gua upload video lagi kalian bisa langsung nonton, ya kan. Kalau misalkan emang kalian suka video ini, tolong kasih komen di bawah. Nanti bakal kita bikin part 2 dan part selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.